Sejak Maret 2020, virus COVID-19 telah melanda Indonesia dan lebih dari 188 negara dan wilayah di penjuru dunia. Tercatat kurang lebih 4,1 juta penduduk Indonesia terinfeksi virus COVID-19. Penyebaran virus corona telah menjungkirbalikkan segala proyeksi ekonomi. Dampak ekonomi paling terasa bagi Indonesia, salah satunya terjadi di sektor seni budaya. Sejumlah kebijakan telah diambil pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus ini, mulai dari PSBB hingga PPKM. Pembatasan mobilitas manusia mengurangi penyebaran COVID-19 akan membuat penurunan produktivitas dari tenaga kerja. Tak pelak, para pelaku seni budaya tradisi pun terkena imbasnya. Banyak sejumlah pertunjukan, pekerjaan yang harus rela dibatalkan dengan adanya aturan dilarang berkerumun. Bagaimana keadaan mereka saat ini? Nama saya Teguh Satrio. Fitria Ali-Intan. Selamat Diharjo. Saya Ita Lufiana. Saya Sakti Budianti. Van Herdi. Mitri Sayuti. Robi Sinoaji. Saya Surya Ahadianur. Saya Galang Afrian. Saya Muhammad Ramdan. Saya Trabia Dinata. Saya berasal dari Kota Kandangan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Provinsi Banten. Lombok Tengah. Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Saya bergelut di bidang musik etnis. Gamelan. Saya pengajar untuk seni teater. Seniman karawitan. Dampak pandemi itu memang sangat terasa sekali, Mbak, khususnya dalam sektor seni pertunjukan, ya, seni tradisi. Saya sebagai dalang itu mulai 2020 kemarin itu banyak yang memang batal. Kalau dalang itu kan bukan pribadi saya saja yang terdampak. Jadi ada pengerawit juga, ada pesinden. Saat pertunjukan wayang kulit ini ditiadakan ataupun batal seperti itu. Untuk makan yo paling ala kadarnya, kalau kepepet ya yang saya lakukan ya pinjem sama saudara-saudara atau tetangga itu. BPKB itu masuknya ke koperasi, bisa tuh dicek saya punya utang koperasi, punya utang BR, itu cek bisa itu, berapa utang saya bisa itu dicek. Dan itu untuk gaya lubang tutup lubang. Gitu. Apa yang bisa dijual. Bilang tuh wayang cekelan, wayang pribadi. Uang berapa saya jual 1 atau 2 gitu, jual. Untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari itu. Wedding mereka udah bilang koordinasi terus sepatuh mungkin gitu. Menggunakan prokes, tetap aja ketika acaranya dibubarkan gitu. Yang terdampak ya kesenimannya itu, sampai ada yang mau disita gamelannya. Padahal nggak ada hubungannya gitu ya. Dengan penonton yang mungkin dibatasi, jadi banyak pesan-pesan dalam karya ataupun seni pertunjukan itu yang tidak tersampaikan. Bisa dilihat kosong melompong. Dulu di sini ramai dengan peristiwa. Dulu di sini sesak, bahkan tak muat manusia. Dulu semua peristiwa di sini. Mengenal dunia panggung di sini. Saya pengen kondisi ini kembali seperti dulu lagi. Bisa dilihat, saya bisa berlari. Saksikan, sepi. Tak ada satupun manusia. Tak ada lagi peristiwa. Tidak ada lagi gemuruh suara musik. Tak ada lagi orang teriak-teriak olah vokal. Tak ada lagi orang-orang yang sedang berolah tubuh. Tak ada lagi, semuanya tak ada lagi. Saya rindu kondisi ini, rindu sekali. Untuk harapan saya sebagai anak muda, mewakili anak muda ya, untuk berkesenian, pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan yang sangat efektif, terutama bagi pelaku seni budaya. Itu sangat berharap adanya kegiatan dan merangkul semua seniman-seniman tradisi di kota bahkan di desa itu untuk berkegiatan. Pemerintah juga menyediakan pinjaman atau apa untuk seniman yang memang sudah kehilangan aset-asetnya. Jadi kembali nanti bisa dicicil melalui apapun. Semoga saja pemerintah bisa tahu itu. Soalnya
kalau seniman itu kalau mau mengambil ambil pinjaman di bank itu sulit. Bagaimana sih pemerintah dari pusat harus setidaknya memberikan arahan ke pemerintah daerah itu. Kita selalu memperhatikan pelaku seni yang ada yang daerah itu loh. Ruang ekspresi, panggung-panggung gitu, yang notabene ruang ekspresi itu gratis, panggung-panggung pemerintah bisa digunakan oleh kami para seniman pegiat budaya gitu, dengan secara cuma-cuma, gratis, terjangkau gitu ya kan. Kita setidaknya bisa pikirkan fasilitas buat mereka, buat para seniman itu bisa berkarya. Tentunya ketika dia bisa berkarya kan artinya nanti juga akan simbiosis. Tolonglah buat pemerintah benar-benar mendata seniman yang benar-benar berkiprah, seniman yang benar-benar mengabdikan dirinya untuk budaya ini, untuk benar-benar diperhatikan secara khusus gitu. Karena kalau misalkan seniman yang benar-benar mengabdi untuk saat ini kan tidak banyak, gitu. Tidak seperti pekerja-pekerja yang lain gitu. Kita kebetulan kita bukan artis ya, jadi untuk dana membuat sesuatu pun kita tidak ada dana, jualan buah, jualan baju, segala macam gitu, dan itu tetap tidak di bidangnya, karena kan seniman ini udah terlahirnya itu menjadi seorang seniman abadi gitu. Jadi kalau mereka dilarikan ke mata pencarian yang lain, aku rasa sia-sia, dan itu pun sifatnya itu terpaksa gitu, karena kalau tidak mereka lakukan ya mereka mau makan apa gitu Mbak. Menyikapi kondisi ini, Sobat Budaya bersama dengan penggiat seni budaya mengajak kita semua untuk turut berkontribusi melestarikan budaya dan menjaga keberlangsungan para penggiat budaya dengan melakukan apresiasi karya dari penggiat seni budaya menggunakan platform Karya Karsa, talkshow interaktif di YouTube channel dan podcast Sandi Nusantara, segmen khusus cerita penggiat seni budaya dalam edisi Dekode Budaya Webtoon Sandi Nusantara dalam menghadapi pandemi COVID-19, menggalang dukungan untuk penyelenggaraan konser virtual bersama para penggiat seni budaya untuk terus menghidupkan edukasi dan praktik-praktik kesenian. Gak mau kan budaya Indonesia mati dan punah ditelan pandemi? Ini cara kita bergotong royong untuk melindungi budaya tradisi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Situasi dalam kondisi pandemi COVID-19 tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk menjaga dan mengembangkan budaya tradisi Indonesia. Jangan biarkan budaya tradisi Indonesia hilang, mati hingga punah di tengah pandemi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari bersatu lindungi keberlangsungan budaya tradisi Nusantara.